Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Jadi sebelum kita melanjutkan kita punya materi, kita terlebih dahulu awali dengan doa dulu. Satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Silakan berdiri, kita berdoa yang baik. Marilah kita berdoa. Dan Bapa, Dan Bapa, Saudara dan Roh Kudus. dalam berdoa kita, beri serta syukur dan panjatkan hadiratmu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang perjalanan kami tadi. Sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar kami yang dengan kegiatan kami ada kegiatan kami ini berjalan dengan lancar. Nama Tuhan tetap memuji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa, Bapa, Saudara dan Roh Kudus. terima kasih silakan. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah kasih dalam ajaran Yesus. Jadi kakak mau tanya dulu, adik-adik di sini sudah mengerti belum apa itu kasih? Sudah atau belum? Jadi pengertian dari kasih adalah sikap saling mengasihi sesama tanpa pamrih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kasih tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Dari pengertian ini, apakah adik-adik di sini sudah pernah memberi kasih atau belum? Sudah. Yang berikut kita lihat ajaran Yesus tentang kasih. Yesus mengajarkan kita yang pertama itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan ini contohnya adik-adik pergi ke gereja hari Minggu, pergi doa di KBG, baca kitab suci. Itu sudah bentuk dalam kasih kepada Tuhan. Yang kedua itu kasih kepada sesama manusia. Contoh kecilnya itu menolong teman dalam kesulitan. Terus yang berikut kita lihat kasih kepada musuh. Kasih kepada musuh ini contohnya mengampuni atau memaafkan orang yang menyakiti kita. Terus berikutnya membantu teman yang sudah menyakiti kita walaupun sedang bermusuhan. Jadi itu bentuk kasih kepada musuh. Jadi ada dua dasar kitab suci. Yang pertama Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan dan sesamamu. Yang berikut Yohanes bab 13 ayat 34. Kasihilah satu sama lain. Kita lihat bentuk kasih dalam kehidupan. Yang pertama itu menolong teman yang kesulitan. Jadi misalnya ada teman yang tidak bawa uang jajan ke sekolah. Jadi dia ingin jajan. Terus salah satu teman yang memiliki atau mempunyai uang yang lebih bisa membantu atau meminjamkan uang tersebut kepada teman yang kesulitan atau tidak membawakan uang jajan. Terus yang berikut mengampuni orang yang bersalah. Itu tadi sudah kakak sudah jelaskan. Itu kita harus memaafkan atau mengampuni orang yang menyakiti kita atau seperti teman yang mengejek. Itu kita tidak boleh dendam. Kita harus memaafkannya adik-adik. Terus kalian itu tidak membeda-bedakan teman dan berbagi dengan yang membutuhkan. Kita lihat dampak tidak memiliki kasih. Kalau kalian tidak memiliki kasih itu akan terjadi konflik dan pertengkaran, hubungan menjadi rusak dan tidak mencerminkan iman Kristiani. Penerapan kasih dalam kehidupan. Yang pertama itu di sekolah. Tidak membuli. Jadi adik-adik di sini tidak boleh membuli, itu tidak baik karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita seperti itu ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain.
kepada orang tua. Kalau kalian punya orang tua memberi nasihat atau memarahi kalian, itu kalian harus dengar. Tidak boleh menyahut atau membantah, itu tidak baik. Yang berikut itu membantu pekerjaan rumah. Jadi sekecil apapun pekerjaan, biarpun kamu laki-laki atau perempuan, harus bantu orang tua. Tidak boleh bilang tidak. Laki-laki bisa sapu halaman, perempuan bisa sapu, ngepel, cuci piring. Ya adik-adik semua. Kalau di masyarakat itu peduli terhadap orang lain dan ikut kegiatan sosial seperti kerja bakti. Jadi kalau ada kerja bakti, kalian harus melibatkan diri atau kegiatan OMK di stasi gitu ya, adik-adik semua. Oke. Jadi materi yang Kakak jelaskan sampai di sini. Setelah itu Kakak akan membagi kalian dalam 6 kelompok. 3 kelompok bisa 5 orang, 3 kelompoknya bisa 4 orang. Jadi setelah kalian bentuk dalam kelompok, Kakak akan membagikan kartu ini. Kartu ini sudah tertera dengan angka. Jadi setiap kelompok Kakak akan bagi ya, setiap kelompok mendapatkan kartu ini. Dan kalian akan mengerjakan soal yang dikasih dari Kakak ya. Jadi nanti Kakak akan panggil salah satu nomor yang terlebih dahulunya Kakak sudah acak. Misalnya Kakak panggil nomor 1. Jadi setiap kelompok yang mendapatkan nomor 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bisa mengerti? Bisa. Bentuk dalam kelompok. Bentuk dalam kelompok, setelah itu Kakak baca pertanyaannya. Kakak kasih 3 pertanyaan. Bisa bentuk dalam kelompok. Semuanya sudah mendapatkan kartu? Sudah. Jadi akan bacakan soalnya dengan baik-baik supaya bisa. Ada 3 soal yang Kakak kasih. Oke. Nomor 1. Mengapa kasih dalam ajaran Yesus tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Berikan contohnya dalam kehidupan remaja SMA. Berikan contohnya dalam kehidupan remaja SMA.
mana yang paling sulit? Jelaskan alasannya. Oke, sudah selesai? Oke. Jadi tidak pertanyaan itu. Silakan kalian kerja. Semuanya wajib kerja. Harus berdiskusi. Jangan satu orang yang kerja ya. Okay.
Jawab semua soal yang kamu kasih ya. 1 sampai 3 tuh jawab semua. Kan pasti setiap kelompok dia punya jawabannya berbeda-beda toh? Iya. Silakan. Ada yang nama sama? Silakan, nama saya Rofi. Baik, kami dari aku mau melaporkan hasil diskusi kami. Silakan baca soal dulu baru jawabannya. Mengapa kami dalam ajaran Yesus tidak cukup hanya diucapkan tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, berikan contohnya dalam kehidupan remaja SMA. 2. Menurut kalian mengapa mengasihi musuh atau orang yang menyakiti kita termasuk hal yang paling sulit dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? 3. Dari contoh penerapan kasih di sekolah, rumah, dan masyarakat, mana yang paling sering kalian lakukan dan mana yang paling sulit? Jelaskan alasannya. Jawab, karena kasih adalah pengorbanan dan pelayanan. Kata-kata tanpa tindakan hanyalah kosong, tindakan membuktikan ketulusan hati. 2. Karena manusia cenderung membalas kejahatan atau menjauh. Mengasihi musuh butuh kerendahan hati, pengampunan, dan pengendalian emosi yang besar. 3. Sering dilakukan, menghormati guru, membantu teman muda dan sesuai lingkungan sehari-hari. Paling sulit memaafkan atau mengasihi orang yang menyakiti. Alasan itu susah besar mengalahkan ego dan rasa sakit hati. Sekian dari diskusi kami, terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk silakan kelompok 2 nomor 1. Mengapa kasih dalam ajaran Yesus tidak cukup hanya diucapkan tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata? Berikan contohnya dalam kehidupan remaja SMA. Jawab, tidak membalas ejekan atau hinaan teman dengan kata-kata kasar. 2. Mau memaafkan teman yang pernah berbuat salah. 3. Tetap bersikap sopan kepada teman yang tidak suka kepada kita. 4. Berusaha menyelesaikan konflik dengan berbicara baik-baik, bukan dengan kekerasan. Nomor 2. Menurut kalian, mengapa mengasihi musuh atau orang yang mengasihi kita termasuk hal yang sulit dilakukan? Bagaimana cara menerapkannya? Jawab, mengasihi musuh bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, tetapi memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Jika kebencian dibalas dengan kebencian, masalah akan semakin besar. Sebaiknya, kasih dan pengampunan dapat memperbaiki hubungan dan membuat suasana menjadi lebih damai. Nomor 3, dari contoh penerapan kasih di sekolah, rumah, dan masyarakat, mana yang sering dilakukan dan mana yang paling sulit? Jelaskan alasannya. Dari contoh penerapan kasih di sekolah, rumah, dan masyarakat, yang paling sering dilakukan biasanya adalah di rumah. Alasannya karena di rumah kita hidup bersama keluarga setiap hari, sehingga lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan kasih. Misalnya membantu orang tua, mengajar adik, mendengarkan nasihat, atau saling menolong antar anggota keluarga. Hubungan keluarga juga lebih dekat sehingga rasa peduli lebih mudah muncul. Sedangkan yang paling sulit biasanya menerapkan kasih di masyarakat atau kepada orang yang tidak dekat dengan kita, terutama kepada orang yang pernah menyakiti atau berbeda pendapat dengan kita. Alasannya karena tidak semua orang memiliki sifat yang
Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Suaranya bisa dikeluarkan. Mengapa kasih dalam ajaran Yesus tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan tindakan nyata berikut. Contohnya dalam kehidupan remaja di sini. 2. Menurut kalian mengasihi musuh atau orang yang pernah menyakiti kita termasuk hal yang paling sulit dilakukan, bagaimana cara mengharapkannya? 3. Dari contoh penerapan kasih di sekolah, rumah, dan masyarakat, mana yang paling sering kalian lakukan? Dan mana yang paling sulit? Jelaskan alasannya. Jawab. 1. Karena kata-kata bersifat abstrak, sedangkan tindakan berikut dampak. Berikan dampaknya kasih sayang jadi membuatkan pengorbanan dan kepeduliannya terlihat. Contoh membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran tanpa membeli atau menjangkau teman sekelas yang sedang sakit. 2. Secara naluri manusia cenderung ingin membalas dendam atau menjauhi dari rasa sakit. Mengasihi musuh melawan ego dan emosi negatif kita sendiri. Cara menerapkannya dimulai dengan memaafkan dan melepaskan dendam di hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, serta mendoakan kebaikan bagi mereka. 3. Rumah, penerapan yang paling sering dilakukan. Alasan karena rumah adalah tempat berkumpul dengan keluarga setiap hari, sehingga lebih mudah untuk menunjukkan kasih sayang melalui hal kecil seperti membantu orang tua. Penerapan yang paling sulit di masyarakat. Terkadang sulit untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang asing atau orang yang berbeda pandangan dengan kita karena adanya rasa canggung atau kurangnya rasa saling mengenal. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 4. Silakan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kasih dalam ajaran Yesus tidak cukup untuk diucapkan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata? Berikan contohnya dalam kehidupan remaja SMA. Jawab. Kasih dalam ajaran Yesus tidak cukup hanya diucapkan karena kasih sejati harus dibuktikan lewat tindakan nyata. Contoh dalam kehidupan remaja SMA: membantu teman yang kesulitan belajar, tidak membuli teman, menghormati kebutuhan orang tua, menolong teman yang sedang sedih atau sakit. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian mengapa mengasihi musuh atau orang yang pernah menyakiti kita termasuk hal yang sulit dilakukan? Bagaimana cara menerapkannya? Jawab. Mengasihi musuh atau orang yang pernah menyakiti kita sulit dilakukan karena kita biasanya merasakan marah, kecewa, dan sakit hati. Cara menerapkannya: belajar memaafkan dengan tulus, tidak membalas kejahatan dengan kebencian, tetap bersikap baik dan sopan, berusaha memahami kesalahan orang lain, berdoa agar hati menjadi lebih tenang dan sabar. Yang ketiga, dari contoh penerapan kasih sekolah, rumah, dan masyarakat, mana yang paling sering kalian lakukan dan mana yang paling sulit? Jelaskan dengan alasannya. Yang paling sering saya lakukan adalah membantu teman
kehidupan sehari-hari dan mudah dilakukan. Yang paling sulit adalah mengasihi atau memaafkan orang yang pernah menyakiti saya, karena kadang masih merasa kecewa dan marah, namun saya berusaha tetap bersikap baik agar hubungan bisa kembali membaik. Terima kasih. Kelompok yang terakhir, kelompok kelima. 1. Mengapa kasih dalam ajaran Yesus tidak cukup hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dalam tindakan nyata? Berikan contohnya dalam kehidupan remaja Islam. Menjawab, karena kasih sejati terlihat dari perbuatan, bukan hanya kata-kata. Yesus mengajarkan agar manusia saling membantu dan peduli. Contoh, membantu teman yang kesulitan belajar, tidak membuli teman, serta berbagi kepada yang membutuhkan. 2. Menurut kalian, mengapa mengasihi musuh atau menyakiti kita termasuk hal sulit dilakukan? Bagaimana cara menerapkannya? Jawab, hal itu sulit karena manusia biasanya merasa marah, kecewa, dan ingin membalas dendam. Cara menerapkannya adalah dengan belajar mengampuni, tidak membalas kejahatan, dan mencoba berdamai dengan orang tersebut. 3. Dari contoh penerapan kasih di sekolah, rumah, dan masyarakat, mana yang sering kalian lakukan dan di mana yang sulit? Jelaskan alasannya. Yang paling sulit sering dilakukan misalnya membantu orang tua rumah atau menghargai teman di sekolah. Hal yang paling sulit biasanya mengampuni teman yang menyakiti kita karena membutuhkan kesabaran dan kesulitan. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Baik, dari jawaban kalian semua itu sudah benar. Kalian bisa menjelaskannya dengan baik. Berarti kalian sudah bisa mengerti tentang materi yang sudah kakak jelaskan tadi. Betul? Betul. Jadi, kakak tarik kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kasih merupakan inti ajaran Yesus Kristus yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi terutama melalui tindakan nyata seperti menolong, mengampuni, dan menghargai sesama tanpa membeda-bedakan. Dengan hidup dalam kasih, hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi harmonis serta mencerminkan iman Kristiani yang sejati. Sebaliknya, tanpa kasih, kehidupan akan dipenuhi konflik dan perpecahan. Jadi, materi kita sampai hari ini. Oke, setelah kakak keluar dari ruangan ini, kita terlebih dahulu awali dengan doa penutup dulu ya, adik-adik. Silakan berdiri, ambil setiap doa yang baik dan benar. Kita satu orang pimpin kita dalam doa. Puji serta syukur dan panjatkan kehadiratmu atas kenyataanmu sepanjang kegiatan belajar kami pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami. Semua doa permohonan ini kami sampaikan kepada melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan seterusnya.